Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama al-asqiya. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. وقال أيضا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami'ah Muttaqin Bapak Haji Mutamim serta para staf pengurus DKM Masjid Jami'ah Muttaqin, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Penasehat Bapak Haji Dharma dan penasihat lainnya, dan yang kita muliakan para tokoh sepuh masyarakat, alim ulama dan jamaah sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, Islam, sehat, rezeki, umur, kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah semoga Allah muliakan ini. Untuk tadi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan kegiatan kita yang rutin, yaitu ta'lim. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu asbab turunnya berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Amin Allahumma amin. Salamat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada keluarga, sahabat dan insyaallah pada kita semua. Semoga kelak kita di yaumil masyhar dapat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, dengan kita memperbanyak salawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan amalan-amalan sunnah yang telah beliau ajarkan. Baik, Bapak sekalian, ada ibu-ibu, ada Bapak Ibu sekalian. Tadi sebelumnya kajian kita diawali dengan muqaddimah. Biasanya kan kalau ada kajian itu kan diawali muqaddimah, pembukaan. Kita coba ulas sedikit muqaddimah tadi agar kita sama-sama paham apa tadi yang dibaca. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu itu didapat dengan cara dipelajari. Ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua ini berpeluang menjadi alim ulama. Kita berpeluang jadi ilmuwan ataupun berpeluang jadi orang pintar istilahnya. Asal kita belajar, kita ikhtiar, maka insya Allah kita semua bisa punya ilmu. Insya Allah Allah beri kita ilmu. Enggak mesti kita ini keturunan kiai ya. Enggak mesti juga kita ini ada darah keturunan tokoh agama. Asal kita belajar dengan ikhtiar, insya Allah Allah beri kita ilmu. Mungkin perbedaannya seberapa dalam atau seberapa menguasai kita terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Wa arsala li ta'liminal anbiya, dan Allah telah mengutus para nabi, para rasul untuk mengajari kita ilmu. Bapak Ibu sekalian, Nabi dan Rasul itu mengajari kita, artinya beliau-beliau ini sudah punya ilmu. Dan yang mengajar ya pasti Allah. Sebagaimana dalam Quran
Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah berfirman pada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah pada malaikat, sungguhnya aku hendak menciptakan makhluk manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah ini bisa kita bilang adalah pengelola, penguasa bumi ini. Lalu para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata para malaikat, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan makhluk manusia yang bakal berbuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpah darah? Lalu Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sungguhnya aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Lalu kemudian Allah mengajari Nabi Adam, manusia pertama, nenek moyang kita yang pertama kali, berbagai ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, hingga akhir ayat. Allah mengajarkan berbagai pengetahuan, berbagai nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, ya wajar Nabi Adam alaihissalam itu dibekali berbagai ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena misi Nabi Adam diciptakan itu yaitu untuk menjadi khalifah, pengelola bumi, penguasa di bumi. Ibarat kita nih, kita kan lagi benahin TPA, renovasi TPA masjid kita di sebelah. Itu kan panitia pasti ngambil ahli, tukang ahlinya, kontraktor yang ahli. Kita pasti mempercayakan untuk mengelola TPA sebelah kita ini, renovasinya, pembangunannya itu pada ahli. Dan tentunya kontraktornya dan juga para tukangnya itu juga pasti sudah mempunyai ilmu pengetahuan, sudah punya modal untuk mengelola TPA di sebelah ini. Apalagi Nabi Adam alaihissalam untuk mengelola bumi ini ya butuh banyak ilmu pengetahuan. Dan Allah mengajarkan pada Nabi Adam alaihissalam dan juga pada para nabi-nabi setelahnya sampai Nabi kita Muhammad SAW berbagai macam ilmu pengetahuan. Mengapa diajari? Ya, agar kita selamat nanti saat kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita selama dunia ini, nanti di saat yaumil hisab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Dan salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan juga beserta keluarganya wa ashabihil ulama'il azkiya, dan juga salawat dan salam untuk para sahabat yang al-ulama, yang alim, yang banyak ilmunya, yang azkiya, yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW beserta nabi-nabi lainnya itu salah satu sifatnya yaitu tabligh, menyampaikan. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan ilmu-ilmunya pada orang di sekitarnya, yang terdekat yaitu para sahabat. Dan dari sahabat-sahabat ini yang punya ilmu maka mereka menjadi ulama. Banyak sekali di kalangan sahabat yang menjadi ulama. Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, masing-masing di bagian ulama, di bagian ilmu-ilmunya. Ada Ibnu Umar, ada Mu'adz bin Jabal, ada Imam Ali radhiyallahu anhum. Lalu para sahabat ini kemudian mengajarkan ilmu-ilmu ini pada generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in, yaitu kaum muslim yang hidup dan sempat bertemu para sahabat. Banyak ulama-ulama dari kalangan tabi'in, di antaranya yang kita kenal itu adalah Imam Hanafi. Itu sempat bertemu dengan salah satu sahabat Rasul. Dan juga terus ulama-ulama dari kalangan tabi'in ini mengajarkan ilmunya, mendapatkan murid dari generasi tabi'in. Contohnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya mengajarkan terus bergenerasi para ulama hingga insya Allah pada kita sampai saat ini. Jadi insya Allah guru-guru kita yang mengajar di sini itu belajar pada guru-guru yang bersambung terus sampai insya Allah pada sahabat dan insya Allah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, dan kemudian setelahnya
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita disebut kalau kita belajar insya Allah kita akan dapat ilmunya. Dan kalau kita sudah dapat ilmunya, maka insya Allah kita akan menguasai ilmu. Contohnya kita tahu ilmu sholat. Ilmu sholat, kalau kita benar sholatnya, seenggaknya sholat kita sah. Apalagi kalau ilmu kita makin dalam, makin kuat kita belajar, insya Allah sholat kita diterima, makin khusyuk. Dan juga itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau kita makin banyak ilmu-ilmu lainnya, nggak cuma ilmu agama, contohnya ilmu dunia. Ini kalau di warga kita itu kalau kita kenal ada yang sudah S2, S3, doktor, profesor, maka insya Allah bukan hanya Allah yang mengangkat derajatnya, orang-orang di sekitar juga pasti mengangkat derajatnya. Dan begitulah insya Allah Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Bapak Ibu sekalian, diwajibkannya kita menuntut ilmu ini juga keberkahan buat kita. Karena namanya wajib, mau nggak mau kita kerjain kan Pak. Kalau kita terpaksa ngerjain, terpaksa kita belajar, seenggaknya kita punya ilmu. Dan ilmu ini baik bekal untuk kita, modal kita untuk kegiatan amalan kita selama di dunia ini, baik mau urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa qala aidan, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah, fi sabilillah hatta yarji, sampai dia nanti pulang. Contohnya insya Allah kita nimpak tadi dari rumah ke masjid, keluar itu namanya kan, untuk sholat maghrib berjamaah. Udah selesai sholat maghrib berjamaah, nggak pulang, karena ada kajian ilmu, walaupun yang ngajar orang lokal nih kan. Maka insya Allah kita semua di sini fi sabilillah, Pak, di jalan Allah, hatta yardi, sampai nanti kita pulang. Maka insya Allah semoga kita niatkan, luruskan niat kita sedang ada di fi sabilillah, di jalan Allah. Dan juga di hadis lain disebutkan, kurang lebih maknanya, barang siapa yang berkumpul, kaum muslim berkumpul di Baitullah, di rumah Allah, itu di masjid, lalu mereka mempelajari kitabullah, Al-Quran, termasuk kita tadi mempelajari ayat-ayat Allah, maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kurang lebih bahwa mereka kaum muslim yang belajar di kitab di masjid tadi dan mempelajari ayat-ayat Allah, maka mereka diberi sakinah atau ketenangan. Biasanya pada tenang kan kalau di masjid lagi ngaji, lalu dilingkupi para malaikat dan diberi rahmat. Bahkan mereka disebut nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para makhluknya yang mulia, para malaikat. Dan insya Allah semoga kita di sini berkumpul, kita di sini masjid mempelajari ayat-ayat Quran, insya Allah kita diberi rahmat, dinaungi para malaikat. Amin Allahumma, insya Allah. Amin Allahumma. Nah itu tadi muqaddimah yang biasanya memang dibuka, diawali setiap kajian itu dengan muqaddimah sebelum kita masuk ke inti bahasan kita kali ini, yaitu sikap seorang muslim terhadap ilmu. Bapak Ibu sekalian, materi kajian kita ini masih bersumber dari kitab Risalah Ikhwan
Yang mana kitab ini kami, karena banyak di sini yang mempelajari kitab ini, buku ini dari Lembaga Pendidikan Dakwah Ar-Risalah. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, kajian kita kali ini, marilah keikhlasannya untuk mengirimkan suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk penyusun kitab ini, yaitu para masyayikh, para asatiz dari Lembaga Pendidikan Dakwah Ar-Risalah, dan juga untuk guru-guru kita yang telah mengajar kita, baik dari lembaga formal maupun non formal, baik dari bangku TK sampai kuliah, dari masjid sampai musola, dan terlebih untuk orang tua kita yang telah begitu banyak mengajarkan pelajaran kepada kita, mulai kita dari lahir sampai kita dewasa. Semoga apa yang mereka ajarkan menjadi amalan jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang pahala yang terus mengalir hingga yaumil akhir. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya awali dengan satu pertanyaan. Sikap seorang muslim terhadap ilmu. Kira-kira apa Pak bukti kita ini menjadi seorang muslim? Terima kasih Pak Mudan. Jadi salah satu bukti kita sebagai seorang muslim atau bukti kita sebagai orang Islam yaitu kita bersyahadat, kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, syahadat kita, kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu tidak cukup sampai di situ. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal, cukup dikenal, yaitu hadis Jibril, yang kurang lebih maknanya disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam dalam wujud manusia mendatangi majelis yang dihadiri oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu malaikat Jibril alaihissalam ini duduk di depan Rasulullah SAW, di mana para sahabat juga menyaksikan. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kata Jibril, "Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad SAW tidak berhenti sampai di situ. Beliau melanjutkan, "Wa tuqimas shalah," dan kamu mendirikan salat. "Wa tu'tiyaz zakat," dan kamu bayar zakat, betul. "Wa tasuma Ramadan," dan kamu berpuasa Ramadan. "Wa tahujjal baita in istata'tu ilaihi sabila." Kalau dalam bahasa kita berhaji bila kita mampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi salat, zakat, puasa, dan haji. Ini untuk melakukan amalan-amalan wajib ini, ibadah wajib ini kita butuh ilmu untuk melaksanakannya. Karena agar sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Salat pasti ada ilmunya. Harus mengikuti Nabi. Sebagai sabda Nabi, kata Nabi apa?
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Dan Nabi kita Muhammad mencontohkan itu, mengajari cara sholat kepada para sahabat. Dan kita harus mempelajari itu, apa rukun sholat, apa yang sunnah dalam sholat, termasuk kegiatan yang wajib dalam sholat, misalkan taharah, berwudu, maka ilmu berwudu itu juga wajib kita pelajari agar kita selamat. Demikian juga soal zakat, ada ilmunya. Apakah kita ini sudah termasuk wajib zakat? Kan kadang kita taunya zakat fitrah, taunya. Jangan-jangan kita di sini duitnya banyak, harusnya udah kena wajib zakat mal, yang harusnya kita tiap tahun kita bayar. Maksud juga soal puasa, ada ilmunya, ada ketentuan syariatnya yang mesti kita pelajari. Kapan harus berhenti sahur, apa yang bisa membatalkan kita dari puasa, juga termasuk haji. Banyak ilmu itu, ibadah yang cukup panjang berhari-hari. Kita ada ilmunya, bahkan dari kecil, dari TK sudah ada manasik haji itu, anak-anak PAUD. Semua itu ibadah-ibadah mesti kita pelajari, mesti ada ilmunya. Nah, di sini pentingnya ilmu bagi kita kaum muslimin dan muslimah. Bapak Ibu sekalian, ilmu itu, kata ilmu ini kan serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya adalah pengetahuan yang didapat dari ijtihad atau cara berpikir yang sungguh-sungguh daripada ilmuwan, pada alim ulama, yang berdasar pada kitabullah itu Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sangat pentingnya kedudukan ilmu bagi kita, karena ilmu ini adalah dasar dari amal kita. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang punya ilmu tinggi, salah satu ulama. Karena beliau ini pernah ditugaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi qadhi atau hakim di kota Yaman. Nah, sebelum ditugaskan ke kota Yaman oleh Nabi, istilahnya kalau bahasa kitanya, sahabat Mu'adz bin Jabal ini dites dulu oleh Rasulullah SAW keilmuannya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'adz. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kaifa taqdi in arada laka qada'un?" Kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz," kurang lebih maknanya, di mana kamu menghukumi suatu perkara jika kamu menghadapi suatu persoalan hukum? Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Kata Mu'adz, aku akan menghukumi suatu perkara ini dengan berdasar kitabullah, itu Al-Quran. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menjawab, melanjutkan pertanyaan, "Fa'ilam yakun fi kitabillah?" Gimana kalau enggak ada di Al-Quran masalah hukum ini? Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, "Fabi sunnati Rasulillah." Dan aku akan menghukumi berdasarkan hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu Nabi kemudian lanjut bertanya, "Fa'illam fi sunnati Rasulillah?" Kalau enggak ada di dalam sunnah Rasulullah, gimana Mu'adz? Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, "Ajtahidu ra'yi wala alu." Aku akan berijtihad, namun aku berijtihadnya tidak melebihi batas, tidak kelewatan. Nah, itulah tingginya Mu'adz. Karena dengan jawaban itu, maka Nabi Muhammad SAW ridho dengan keilmuan Mu'adz, dan Mu'adz diutus menjadi hakim, qadhi di kota Yaman. Itu jabatan hakim bukan sembarangan, karena menentukan hukum. Bapak Ibu sekalian, terkait ini, terkait ilmu, sahabat Mu'adz bin Jabal berkata tentang ilmu. Kata Mu'adz, "Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu." Kata Mu'adz,
Ilmu itu imamnya amal, imamnya perbuatan, pemimpinnya amal, dan amal itu mengikuti ilmu. Artinya kita mesti berilmu untuk beramal, karena amal kerja yang kita lakukan begitu ibadah itu patokannya dengan ilmu. Makanya kita diwajibkan untuk belajar tadi, dan di situ kedudukan ilmu sangat tinggi bagi kita. Karena nggak ada yang dikerjakan, apapun yang kita kerjakan itu patokannya harus ada ilmunya. Juga di dalam Quran surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Hingga akhirnya. Nah, di sini kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ini kan firman. Kata kerja. Fa'lam itu artinya maka ketahuilah, maka berilmulah intinya. Lalu kemudian baru dilanjut dengan kata kerja selanjutnya yaitu wastaghfir, dan bertaubatlah. Nah, ini para ulama menyebutkan bahwa kalimat kata fa'lam itu lebih dulu dibanding wastaghfir. Artinya kita harus berilmu pengetahuan dulu sebelum kita beramal. Bapak Ibu sekalian, karena sangat tingginya kedudukan ilmu bagi kita, yang sudah dijelaskan tadi bahwa ilmu itu wajib untuk kita pelajari, kita wajib belajar. Nah, untuk kita belajar ini, menuntut ilmu ini kita mesti mengikuti kriteria syarat-syarat yang mesti kita penuhi agar ilmu kita ini baik untuk amalan-amalan yang akan kita lakukan. Pertama, kriteria untuk menuntut ilmu ini menuntut ilmu itu kepada ahlinya. Kita berguru pada ahlinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kita tidak mengetahui. Bapak Ibu sekalian, ayat ini ada asbab nuzulnya. Ada sebab turunnya. Yakni dulu kaum kafir Quraisy itu berargumen. Mereka mengatakan, berpendapat, kan mereka menyaksikan ke Nabi Muhammad SAW ini. Mereka berargumen, kalau Allah itu memang hendak mengutus seorang nabi, seorang utusan, maka Allah itu akan lebih mulia jika yang diutus menjadi nabi itu bukan manusia, tapi malaikat. Ini kalau kita pikir argumennya benar Pak ya. Ya, kalau malaikat kan bisa dikatakan lebih mulia dibanding manusia. Nah, ini kata kaum kafir Quraisy, kan sama-sama manusia gitu kan. Apa bedanya gitu? Ini argumen yang mungkin kita pikir benar gitu kan. Cuma maka turun ayat ini, pas ahla dzikri untuk orang kafir Quraisy ini disuruh bertanya kepada orang-orang yang berpengetahuan dalam hal ini soal agama. Maka mereka disuruh untuk bertanya, coba bandingkan dengan bertanya kepada ahli ilmu. Di situ saat itu yaitu pada ahli kitab, yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi, tentang apakah benar kalau Nabi itu lebih mulia kalau dikirim ada para malaikat. Coba tanya kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi mereka itu manusia atau malaikat. Nah, di situ maka kita dengan pedoman ayat ini bahwasanya kita mesti berilmu, berguru pada ahlinya. Contoh, kita mau belajar baca Quran, maka kita berguru pada ahlinya. Di luar kita ini alhamdulillah banyak qori ya, banyak lembaga pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah kan di tempat kita ini dulu mengundang guru ngaji ya. Semoga diundang lagi ya Pak Ketua nih, guru ngaji, karena itu berkahnya banyak. Kita bisa kirimkan juga anak-anak mereka, anak-anak kita untuk belajar Quran pada ahlinya. Juga soal fikih, ada ulama fikih, juga soal tauhid, dan banyak pada ahli-ahli ulama-ulama yang bisa kita belajar dengan mereka. Lalu kemudian kriteria menuntut ilmu yaitu kita menuntut ilmu sepanjang hayat. Sepanjang hidup kita nggak berhenti untuk menuntut ilmu. Ada seorang ulama mazhab namanya terkenal, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Beliau ini salah satu imam mazhab, ulama mazhab. Nah, kalau ulama mazhab ini nggak sembarangan ya Pak.
ulama yang tertinggi, orang alim ulama tertinggi itu adalah ulama mujtahid, tingkatan yang tertinggi. Salah satunya itu Imam Ahmad bin Hambal. Banyak kriteria yang dipenuhi untuk menjadi imam mujtahid ilmunya. Mengerti tata bahasa Arab, hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis, mengerti ilmu nas mansukh, dan semarang ini yang punya otoritas untuk menentukan suatu hukum atau menganulir hukum itu levelnya imam-imam mujtahid. Salah satunya Imam Ahmad bin Hambal, ada juga Imam Syafi'i bin Malik. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini memang sedari kecil sudah banyak meriwayatkan hadis. Ini kalau kita sering dengar ada hadis riwayat Ahmad. Nah, ini maksudnya Imam Ahmad bin Hambal ini, beliau juga termasuk imam mazhab, juga imam hadis. Dan waktu muda disebutkan beliau ini mencari hadis. Nama riwayat hadis itu kan harus benar-benar mendatangi perawi hadis. Dan kalau kita ketahui bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini kan generasi tabi'in. Artinya Nabi itu masih berjarak sekitar 1-2 generasi dan masih bisa mencari para perawi hadis. Dan beliau ini berkeliling kota, bisa dari Mekah lalu ke Kufah, ke Irak, itu untuk mencari perawi hadis. Makanya wajar hadis yang dia dapat dari para perawi hadis itu sampai ratusan ribu hadis. Bahkan disebutkan ada juga yang mengatakan bahwa beliau ini hafal 1 juta hadis dari banyak riwayat hadis. Oh, mungkin muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kali ini Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini berkata terkait ilmu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak kita dari ayunan hingga liang lahat. Nah, ini maknanya bahwasanya kita ini kalau anak kecil kan kita harus kita ajari. Kita ajari anak-anak kita ilmu itu dari kecil. Atau cucu kita nih masih kecil gitu kan. Karena ajaran kita kepada anak atau cucu kita ini ada seperti fondasi. Ibarat kata kalau kita mau bangun, bukan bangun rumah nih, bangun gedung yang tinggi, itu fondasinya kan sampai bawah, bisa sampai B3 istilahnya. Kalau lantainya sampai lantai 3 ke bawah, itu nanti biar kalau tinggi, goyang angin, badai, hujan, itu kuat. Sama untuk anak-anak cucu kita yang masih kecil. Minimal kita ajari mereka suratul Fatihah. Ini penting sekali gitu, untuk kita mengajar suratul Fatihah. Kalau kita yang mengajari anak cucu kita suratul Fatihah dan benar bacaannya, maka insya Allah setelah mereka balik, mereka dewasa, mereka wajib untuk sholat. Maka setiap suratul Fatihah yang mereka baca, itu maka insya Allah pahala juga mengalir kepada kita, orang tuanya atau kakeknya ini. Maka kita mesti mengajarkan berbagai ilmu kepada cucu atau anak kita sedari kecil. Dan juga kita mesti belajar nih, sampai kita berumur sekalipun, kita terus belajar. Namanya kita ini Pak, kalau kita enggak orang alim atau kita orang awam, kalau kita merasa alim kita ngajar gitu ya. Tapi kalau kita merasa awam, dan kita harus merasa awam terus biar kita belajar. Karena kalau kita enggak merasa jadi orang awam, bahaya. Nanti kita dianggap kita menjadi angku, itu bahaya. Makanya kita selalu belajar terus. Bahkan guru-guru kita di sini juga insya Allah pasti masih belajar kepada guru-guru yang lain agar nggak jadi sombong gitu. Bahaya di situ. Kemudian ada hadis ini terkait ilmu. Hadis ini beberapa mengatakan ini dhaif, lemah. Cuma ada yang mengatakan ini maudhu. Kita anggap aja ini semoga menjadi hadis yang sekalinya dhaif, lemah. Masih bisa kita gunakan untuk beramal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini maksudnya Cina ini sebagai tempat yang jauh saja. Kita belajar walaupun jauh. Misalnya di sini nggak ada gurunya nih, adanya di Mekah misalnya gitu. Sama kayak ulama-ulama Nusantara terdahulu. Itu ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan. Mereka kan belajar itu sampai ke kota Mekah pada ulama-ulama di sana, dan mereka penuh keberkahan selama di sana. Karena seperti yang kita sebutkan di awal, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yamsi.
Mereka berjalan itu bisa 6 bulan Pak ya, bolak-balik. Selama mereka perjalanan itu mereka fisabilillah, dan juga mereka di situ belajar di Baitul Haram di kota Mekah. Itu kan Baitullah, di rumah Allah, masjid itu kan, itu maka di situ mereka membahas tentang kitab Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi. Maka mereka setiap harinya dinaungi para malaikat, dapat sakinah dan rahmah. Maka wajar setelah pulang mau keberkahan ilmu. Sampai sekarang ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan insya Allah pahala mereka banyak mengalir terus menjadi amalan jariah. Karena insya Allah salah satunya mengamalkan hadis ini. Kalau isi. Lalu menuntut ilmu itu sangat wajib, sebagaimana tadi disebutkan, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Walaupun ada dibahas di sini, al ilmu di sini maksudnya ilmu apa aja. Dan guru-guru kami mengatakan al ilmu di sini ilmu yang spesifik, yang khusus, yaitu tentang ilmu agama. Nah, ada sebuah hadis Bapak Ibu sekalian. Ada seorang sahabat, beliau ini menjadi semacam pembantunya Nabi di rumah, namanya Robi'ah. Beliau ini sahabat Nabi, dan juga sebelumnya ada hadis yang orang Badui, Arab Badui, itu semacam orang kampung lah di Mekah. Beliau ini tiba-tiba mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya kepada Nabi yang kurang lebih maknanya, wahai Muhammad, kata dia, bilang orang Badui kan ceplos-ceplos Arabnya, kasih tahu aku tentang kewajiban sholat. Lalu Nabi mengajarkan, ya sholat itu sholat 5 waktu. Kecuali kalau kamu mau mengajarkan yang sunnah-sunnah, silakan mengajarkan yang sunnah. Lalu orang Badui ini bertanya lagi, wahai Muhammad, ceritakan padaku tentang zakat. Lalu Nabi mengajarkan tentang zakat, tentang wajib zakat berapa, tentuannya. Lalu orang Badui ini kembali bertanya tentang puasa. Gimana puasa itu, wahai Muhammad? Lalu Muhammad mengatakan, ya puasa itu yang wajib puasa Ramadan. Kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Lalu orang Badui ini kurang lebih menjawab, demi zat yang mengingatkan kamu, ya Allah, gitu kan, demi kamu, gitu. Ya, aku nggak akan melakukan yang sunnah-sunnah yang kau sunnahkan, gitu, kata orang Badui ini. Tapi aku nggak akan meninggalkan yang wajib. Tadi jaga akan meninggalkan sholat, zakat, dan puasa. Yang ngomong begitu. Lalu apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, tuh orang akan, kan orang ini pergi. Mereka bilang, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, itu orang Badui itu pasti masuk surga asal dia jujur, maksudnya dia mengerjakan yang wajib walaupun dia mengerjakan yang sunnah. Nah, kalau terkait soal ilmu ini Pak, sebenarnya berarti ilmu yang mesti kita pelajari ini nggak banyak harusnya. Ya, paling ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji. Harusnya cuma itu yang dipelajari. Nah, cuma kan bukan berarti kita ini nggak menjalankan sunnah-sunnah Nabi gitu. Karena ada hadis yang tadi Robi'ah, salah satu pembantu Nabi. Nah, satu pembantu Nabi ini suka memberikan air wudhu untuk Nabi. Lalu kurang lebih dipanggil oleh Nabi, ya Robi'ah itu kan sudah melayani berapa lama, anaknya mau diminta, kurang lebih bahasanya begitu kan. Lalu sahabat Robi'ah ini nggak minta banyak, permintaannya cuma satu. Kata Robi'ah, kurang lebih dia berkata, wahai Rasul, doakan aku agar tetap melayanimu nanti di surga. Nah ini kan permintaan Robi'ah ini pintar banget ya. Kan kalau dibilang dia minta tetap melayani Nabi di surga, berarti kan Nabi itu pasti dijamin masuk surga, dan surganya surga yang tertinggi, surga Firdaus. Nah Robi'ah ini pintar, artinya dia nanti juga ikut masuk surga bersama Nabi gitu kan, surga Firdaus, surga tertinggi. Lalu Nabi kan nggak bisa menjamin, kan surga itu hak prerogatif Allah. Cuman Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Robi'ah, kata Nabi, ya Robi'ah, kalau mau dikabulkan doa itu, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Nah, kalau sujud kan itu artinya sholat Pak ya. Sholat kan cuma 5 waktu gitu kan, gak mungkin kita menambah sholat. Nah, maksudnya di sini bisa kita artikan bahwasanya bantu aku dengan
sholat sunnah, dan juga termasuk ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, itu makanya kita juga mesti mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, bukan cuma wajib, dan insya bukan kita selamat nanti saat yaumul hisab. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita bahas langsung lompat ke keutamaan kita dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita mengetahui manfaat dari suatu amal, faedahnya suatu amal, kita kan selamat nih. Misalnya ibadah ini bakal begini, kan sampai kadang-kadang ada yang terlalu mencengangkan 1000 tahun sholat gitu. Ini kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, agar insya Allah kita makin semangat, giro kita makin kuat untuk menuntut ilmu. Pertama, kalau kita menuntut ilmu, maka mempermudah kita jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salakal tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Muslim, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Misalnya begini Pak, yang tadi kita sebutkan, kalau kita belajar, kita memahami betul, contoh tadi soal sholat, soal zakat, soal puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita benar-benar memahami itu, maka amal-amal kita juga akan baik, karena fondasi kita dari ilmu. Nah, maka kita akan selamat, mudah kita jalan menuju surga. Ya contohnya begini, para kiai, para ulama, mereka kan sama seperti kita sebenarnya, cuman mereka lebih giat dalam belajar, istiqomah, benar-benar melaksanakan sunnah Nabi dalam menuntut ilmu, sampai ke kota mana, berhari bulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan. Maka setelah level ilmu mereka tinggi, maka mereka mengetahui mana sih ibadah-ibadah yang bagus, yang dapat meningkatkan derajat mereka, dan mereka juga akan mendapatkan mudah dalam menuju surga, karena mereka paham betul tentang hakikat kita sebagai makhluk, dan juga mereka paham betul hakikat tentang sang Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, karena sudah ada Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah punya ilmu, maka kita punya kewajiban. Di antaranya sikap kita terhadap ilmu. Yang pertama itu takut kepada Allah, sebagaimana firman Allah, "Innama yakhshallahu min ibadil ulama." Sungguhnya yang takut dari hamba-hamba Allah, yang paling takut pada Allah itu hanya pada ulama. Karena dia tahu betul hakikat penciptaan kita sebagai makhluk, dan hakikat Allah sebagai Khalik. Dan yang terakhir, kadang-kadang kita udah punya ilmu nih Pak, banyak ilmunya, cuman kadang-kadang bahayanya kita nggak ngamalin. Sama kayak tukang apa yang suka di terminal itu, Bandung katanya. Ya, tapi dia nggak ikut ke Bandung. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Sebagaimana yang sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-alimu bi ghairi amalin kal misbahi yahriqu nafsa." Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu bagaikan lampu atau lilin yang membakar dirinya. Dia menerangi cuma habis. Padahal kita nggak mesti jadi lilin, kita bisa menjadi bulan. Bulan itu menerangi, tapi nggak terbakar kan dia, karena sinarnya dari tempat lain, matahari. Semoga kita semua rajin Pak untuk belajar, walaupun usia kita sudah segini, kita terus belajar. Insya Allah akan mempermudah kita, Allah akan mudah kita jalan menuju surga. Dan semoga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan itu juga kita amalkan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan tausiah kami ini. Semoga membawa manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.